Misalnya, prioritaskan masa simpan Pak, karena kan masa simpan penting supaya nggak cepat rusak. Jadi nanti baru kalau nggak rusak, baru kita lanjut ke bagaimana menjaga keamanan pangannya misalnya. Atau mana? Mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu? Bapak izin menjawab. Iya, izin Fitria, silakan. Biasanya Pak yang paling diprioritaskan itu memperpanjang masa simpan dulu ya Pak ya. Soalnya kan kalau makanan cepat basi atau rusak, mau dijaga kualitasnya atau ditambah nilai juga jadi percuma gitu Pak. Setelah itu baru menjaga kualitas produk, misalnya dari rasa, tekstur gitu. Baru deh menambahkan nilai produknya, bikin kemasan lebih menarik atau olahan jadi lebih unik biar harganya juga jual naiknya gitu Pak. Terima kasih. Oh, gitu. Ya, terima kasih Iin. Jadi kalau dari Iin, prioritaskan dulu masa simpannya, perpanjang masa simpannya. Itu dari Iin Fitria. Yang lain, mungkin ada pendapat yang berbeda. Nah, yang lain? Ya, Nabila, silakan. Izin Bapak, kalau menurut saya yang utama justru ngembangin produk dulu. Soalnya dengan kita ngembangin produk itu juga bisa memperpanjang masa simpan. Setelah itu juga bisa tetap menjaga kualitasnya. Kan kalau kita memperpanjang masa simpan, tapi di perpanjangan itu kualitasnya kan pasti menurun ya. Semakin diperpanjang simpannya kualitasnya juga menurun gitu. Jadi kalau menurut saya itu kita kembangin dulu. Dan menurut saya yang saya tahu itu kalau misalnya ada misalnya diet nih Bang, diet nih Pak. Nah di diet itu kita ngolah nasi nih Pak, sorry. Kita ngolah nasi. Nah, nasinya itu nasi yang kita masak kan biasanya kalau habis masak langsung dimakan ya. Nah ternyata di yang saya tahu tuh di pemahaman diet itu bahwasannya nasi tersebut bisa kita kembangkan berupa kita bekukan di freezer. Nah nanti si nasi ini kan punya ini ya, punya enzim yang bikin dia manis ya Pak ya. Nah nanti itu jadi berkurang gitu. Jadi karbohidratnya itu secara itu lebih sehat. Makanya dia mengurangi yang buruknya lah, tapi juga tetap menjaga kualitasnya gitu. Nah biasanya itu yang saya tahu pas habis di freezer dipanasin lagi di microwave atau di kompor gitu. Nah itu juga bisa memperpanjang masa simpan dengan cara mengembangkan dengan cara tadi gitu. Jadi kalau menurut saya yang kedua. Berarti menurut Nabila yang meningkatkan nilai tambah itu ya berarti ya? Ya itu termasuk ketiganya sih Pak. Cuman kalau yang utama itu pertamanya itu pasti yang kedua mengembangkan dulu gitu. Dengan mengembangkan tuh kita bisa memperpanjang juga masa simpannya dan juga bisa nilai tambah juga. Gitu. Oke, ya. Oke, terima kasih Nabila. Ya, ini buat Iin juga. Ada yang lagi mungkin? Nah, kan gini enak kalau banyak yang ngomong. Siapa tadi? Siapa tadi yang resign? Izin Pak, saya mau coba jawab Pak. Oh ya, Narada Putra, silakan. Pak, kalau dari saya pribadi, menurut saya itu yang pertama itu memperpanjang masa simpan Pak. Oke, sama Karena kalian ya. Terus kenapa? ya lumayan penting karena berkaitan langsung itu sama keamanan pangan, terus dia juga kan mengurangi kerugian, sama juga distribusinya bakal lebih luas juga. Nah, terus yang kedua itu menurut saya itu mengembangkan produk baru Pak. Jadi setelah makanannya aman dan juga tahan lama, itu bisa dibuat variasi produk sesuai kebutuhan pasar. Terus juga dapat menyesuaikan tren atau selera dari konsumennya lah. Oke. Lalu yang ketiga itu ya meningkatkan nilai tambahnya. Dimana kalau di sini tuh kita kan fokusnya ke rasanya biar lebih enak. Atau mungkin teksturnya biar lebih menarik, aromanya juga beda lah dari sebelumnya gitu Pak. Itu sih Pak kalau menurut saya. Ya, thank you Narada Putra gitu ya. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Ya,
Oke, good ya. Jadi sangat baik ya. Jadi Iin tadi kemudian ada Nabila, ada Narada sudah menyampaikan pendapatnya gitu ya terkait mana yang lebih dulu harus diprioritaskan dalam pengolahan pangan. Nah, jadi kalau misalkan kita susun secara logis gitu ya, sebenarnya adalah keamanan pangan itu menjadi dasar yang tidak bisa kita tawar gitu ya. Jadi baru nanti setelah aman, pengolahan tadi bisa diarahkan untuk memperpanjang masa simpan dan menambah nilai ekonomi tadi ya, gitu ya. Jadi teknologi pengolahan pangan itu ya selalu punya dua dimensi gitu ya, punya dimensi kesehatannya dan dimensi ekonominya gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa belajar bahwa pemanfaatan pangan yang baik itu sangat erat hubungannya dengan kemampuan kita untuk mengolah pangan secara tepat, kemudian aman dan efisien gitu ya. Oke, good. Nah, setelah kita mengetahui pentingnya pengolahan pangan gitu ya, sekarang kita akan melihat bahwa ya cara mengolah pangan itu juga ikut berkembang ya dari cara yang tradisional sampai ke cara yang modern. Oke. Nah, di sini kita akan melihat perbandingan antara teknik tradisional dan teknik modern gitu ya. Di mana teknik tradisional itu dijelaskan sebagai teknik yang apa namanya yang diwariskan turun temurun gitu ya. Misalnya ada perebusan, pemanggangan, ada penggaraman, pengasaman gitu ya, pengovenan, pengasapan sampai ke dalam ke penguapan gitu ya. Nah, teknik-teknik ini tentu yang sangat dekat dengan kehidupan kita gitu ya, kehidupan masyarakat gitu ya, terutama ya untuk yang skala rumah tangga ataupun usaha-usaha kecil gitu ya. Ya, tetapi kan di sini kita harus ingat bahwa teknik tradisional itu kadang memiliki kelemahan tentunya ya. Misalnya dilihat dari sisi sanitasinya gitu ya, dari sisi sanitasi ataupun dari potensi untuk penurunan kualitas gizinya ya. Penurunan kualitas gizi mungkin karena panasnya atau mungkin karena prosesnya yang kurang terkontrol gitu ya. Oke, itu teknik tradisional gitu ya. Terus bagaimana dengan teknik modern gitu ya? Ya tentu kalau teknik modern ya dia menggunakan alat-alat yang lebih maju gitu ya dan bisa diterapkan dalam skala yang lebih besar gitu ya. Misalnya dengan teknik pengemasan, kemudian vakum dan penyegelan, pembekuan, ada tekanan tinggi, ada iradiasi juga, ada apa namanya ultrasonik ya ataupun misalnya sanitifikasi atau penggunaan bahan kimia yang food grade gitu ya. Tentu teknik modern itu dinilai memiliki sanitasi yang apa namanya sanitasi yang lebih baik gitu ya, memiliki nilai higien yang lebih baik gitu ya, serta proses yang tentu lebih terkontrol gitu ya. Nah, namun di slide ini itu kita tidak sedang mengatakan bahwa yang tradisional itu selalu buruk gitu ya, dan yang modern itu selalu baik, tidak gitu ya. Yang ingin kita tekankan itu adalah bahwa masing-masing teknik ini punya karakter dan kelebihan, bahkan ya tentu juga punya keterbatasannya masing-masing gitu ya. Nah, tantangannya sebenarnya adalah bagaimana menjaga kearifan pengolahan tradisional ini, tetapi dengan perbaikan sanitasinya tadi ya, perbaikan sanitasi, keamanan dan mutunya. Nah, kembali gitu ya dalam konteks di Indonesia sendiri gitu ya. Ya, di Indonesia sendiri kan tahu ya, Indonesia itu kan sangat kaya akan pangan lokal gitu ya. Kaya akan pangan lokal, kemudian banyak usaha-usaha kecil gitu ya. Nah, kira-kira apakah teknik tradisional ini sebaiknya dipertahankan apa adanya gitu ya, tanpa misalnya dimodernisasi gitu ya, ya atau perlu modernisasi gitu ya. Dibiarkan begitu saja teknik tradisional ini dengan kekurangan-kekurangannya, apa perlu dimodernisasi? Siapa tadi? Saya nggak lihat. Ada yang raise hand ya? Ya, silakan.
Saya jawab Pak ya. Ya, silakan. Kalau untuk tekniknya biasanya sih Pak yang saya temuin itu kalau untuk tradisional biasanya itu cuman keperluan rumah tangga Pak. Jadinya nggak terlalu produksi besar lah. Sedangkan kalau modern tuh biasanya untuk pangan produksi yang skala rumahan Pak. Jadi mereka produksinya bukan buat keluarganya sendiri tapi buat dijual lagi. Kalau untuk perlu nggak sih buat modernisasi? Ya jelas Pak, karena misalkan kalau kita terus-terusan pakai cara-cara tradisional yang Bapak sudah sebutin tadi, itu untuk sanitasinya kurang ya Pak, sama kualitas gizinya itu kalau protein terutama Pak ya. Kalau yang saya tahu itu kalau kena panas lebih itu bakal berkurang presentasi dari proteinnya. Cukup Pak. Ya, sip. Terima kasih, Nanda. Oke, yang lain ada pendapat lain gitu atau mungkin sama dengan setuju dengan Nanda? Ya gitu ya, jadi kalau melihat kondisi di Indonesia gitu yang masih kaya akan pangan lokal, kemudian masih banyak usaha-usaha kecil, tentu teknik tradisional itu masih relevan gitu ya, dan apa ya namanya, ya tapi kan walaupun banyak dipakai gitu ya, teknik tradisional ini perlu peningkatan mutu dan mutunya gitu ya pada teknik tradisional gitu ya. Ya nilai budayanya ya tetap dipertahankan, tetapi nanti aspek-aspek kayak keamanan tadi, sanitasi, efisiensi dan pengendalian prosesnya ya perlu ditingkatkan ya. Kita tidak bisa ujuk-ujuk merubah semuanya ke teknik modernisasi, apalagi dengan kondisi kita gitu ya di Indonesia gitu ya. Jadi dalam pemanfaatan pangan kita bukan hanya bicara soal teknologi yang tinggi lagi gitu ya, tetapi juga soal bagaimana teknologi tadi dipakai untuk membuat pangan-pangan tradisional ini atau pangan yang berbasis lokal ini menjadi lebih aman dan bernilai gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke salah satu contoh gitu teknik yang sangat dekat dengan pangan lokal kita gitu ya. Ya mungkin kalian pernah dengar lah ya gitu ya, yaitu adalah pengasapan ikan gitu ya. Nah, di sini dijelaskan terkait dengan teknik pengasapan ikan bahwa pengasapan itu sebenarnya menggabungkan 3 proses sekaligus gitu ya, yaitu ada penggaraman, pengeringan, dan pengasapan. Proses penggaraman itu nanti tentu akan membantu proses pengawetannya gitu ya, dan juga akan membantu untuk melekatkan partikel-partikel asapnya ke dalam tubuh ikannya tadi gitu nanti. Kemudian proses pengeringan tentu ya untuk menurunkan kadar air gitu ya dalam ikan gitu ya dengan cara penguapan. Nah, kenapa kadar air ini perlu diturunkan? Jadi ketika kadar air yang lebih nanti ketika kadar airnya lebih rendah gitu ya, berarti kan peluang terjadinya kerusakan kimiawi maupun mikrobiologi itu juga akan ikut berkurang ya. Kemudian tentu adalah proses terakhir adalah pengasapan ya. Nah, pengasapan sendiri tentu dia menggunakan bahan bakar misalnya seperti kayu bakar tadi ya, yang akan menghasilkan senyawa-senyawa kimia tertentu kayak fenol itu ya. Nanti senyawa ini akan dapat membantu menghambat atau mematikan bakteri gitu ya, serta membentuk lapisan pelindung nantinya gitu ya. Nah, jadi teknik-teknik pengasapan ini itu pada dasarnya adalah teknik pengawetan sekaligus pemberi cita rasa lah ya, cita rasa khas gitu ya, karena kan ikan asap itu bukan hanya lebih akan tahan lama gitu, tapi juga nantinya punya nilai rasa dan nilai jual yang berbeda gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan pemanfaatan pangan, tentu teknik seperti ini itu ya sangat penting ya, karena membantu masyarakat untuk memanfaatkan hasil perikanannya agar tidak cepat rusak misalnya. Ya, terutama di wilayah-wilayah yang belum punya fasilitas misalnya seperti rantai dingin yang baik gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat teknik pengasapan ini ya, jadi menurut kalian
mengapa sih apa sih alasan utamanya teknik seperti ini gitu ya tetap penting sampai sekarang gitu, tetap relevan dengan masyarakat sampai sekarang kan. Padahal kan sudah ada freezer atau sudah ada teknologi modern yang lain gitu ya. Apakah mungkin karena ada faktor biaya yang mempengaruhi di situ, atau karena faktor budayanya, faktor cita rasanya, atau keterbatasan infrastruktur bahkan, sehingga teknik seperti pengasapan ini masih penting sampai sekarang atau masih Izin relevan jawab, Pak. sekarang? Ya, Noval, silakan. Menurut saya cita rasa sama budayanya, Pak. Jadi kalau teknik pengasapan itu yang pernah saya rasain ikan ketika dikasih dengan pengolahan pengasapan itu rasanya ada rasa ciri khas tersendiri gitu, Pak. Jadi Smoke gitu ya. iya benar. Jadi mungkin banyak orang yang suka juga. Terus rasanya menurut saya juga enak gitu, Pak. Oke. Jadi ada faktor-faktor cita rasa ya, sehingga menyebabkan sudahlah pakai cara teknik pengasapan saja gitu ya daripada yang lain. Mungkin ada pendapat lain. Ayo dari 36 Izin jawab, Pak. orang. Ya, Raffi, silakan. Ya, mungkin itu bagian dari budaya juga ya, Pak ya. Karena mungkin dari beberapa daerah juga itu menjadi karakteristik lah dari daerah tersebut. Kalau ada makanan khas atau mungkin banyak makanan yang dimasak ataupun diproses dengan pengasapan yang tadi menghasilkan jadi ada cita rasa khusus, ada aroma dan rasa yang khas lah karena dari teknik tersebut. Oke. Ya. Oke, ya, benar ya gitu ya. Oke, terima kasih Noval dan Raffi. Saya kasih aplaus. Ya. Jadi memang teknik tradisional seperti pengasapan itu memang tetap relevan gitu ya. Masih relevan di masyarakat karena bukan hanya tekniknya murah gitu ya, tetapi kan juga adaptif gitu ya terhadap kondisi lokal kita gitu ya. Kemudian tentu juga salah satunya tadi dekat dengan budaya gitu ya. Ya, dekat dengan budaya dan apalagi tadi punya nilai rasa yang khas gitu ya. Jadi dalam pemanfaatan pangan gitu ya, teknologi yang tepat itu tidak selalu harus yang paling modern gitu kan, tapi juga harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa teknik pengolahan tradisional itu bisa menjadi solusi yang sangat nyata gitu ya dalam memperpanjang umur simpan pangan tadi dan tentu akan mengurangi kehilangan hasilnya gitu ya. Nah, selain pengasapan gitu, teknik lain yang sangat penting dalam pemanfaatan pangan gitu, itu adalah teknik pengemasan ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa pengemasan itu adalah cara untuk memisahkan bahan pangan tadi dari kondisi lingkungan normal. Ya supaya apa ya? Agar bahan pangan itu kan tidak rusak gitu ya sampai batas waktu yang kita inginkan gitu kan ya. Nah, sebenarnya kan kelihatan sederhana gitu ya, tetapi kan sebenarnya pengemasan itu punya peran yang sangat besar gitu ya. Ya kenapa? Ya karena kan setelah pangan itu dipanen atau setelah pangan itu diolah misalnya, ya pangan akan terus mengalami perubahan gitu kan ya. Nah, di sini perubahan ada beberapa karakteristik perubahannya gitu ya. Ada perubahan karakteristik terhadap pangan tadi gitu ya. Ada perubahan sensori, kemudian kimia, fisik, mikrobiologi sampai ke perubahan fungsionalnya gitu ya. Nah, artinya apa? Ya tanpa pengemasan yang baik, ya pangan itu ya nanti bisa berubah rasa gitu kan ya, berubah rasa, berubah warna, teksturnya juga akan ikut berubah, bahkan kandungan zat gizinya sampai keamanan mikrobiologinya juga akan mengalami perubahan gitu kan ya. Nah, jadi pengemasan tadi bukan lagi sekedar untuk mempercantik tampilan luar produk gitu ya. Tetapi untuk menjaga mutu gitu ya, menjaga mutu dan keamanan pangan itu selama nanti proses distribusi misalnya, selama proses penyimpanan gitu ya. Nah,
kalau kita lihat lebih luas lagi ya, tentu pengemasan itu juga sangat penting dalam sistem pangan modern. Ya karena kan produk itu kan sering harus berpindah ya dari produsen ke ke distributor, terus baru nanti lalu ke pasar, bahkan baru nanti dari pasar bisa sampai ke konsumen gitu ya. Nah, tanpa pengemasan yang baik ya kerusakan pangan itu juga akan bisa tinggi gitu kan ya, dan itu kan berarti nanti pemborosan pangan juga akan meningkat. Nah, kadang itu kan pengemasan itu masih sering dianggap sepele gitu ya oleh masyarakat gitu ya. Padahal kan seperti yang sudah kita bahas perannya kan sangat penting gitu ya dalam pemanfaatan pangan. Kira-kira kenapa sih masyarakat itu masih menganggap pengemasannya sekedar pengemasan gitu ya? Apakah karena masyarakat itu lebih melihat kemasannya itu dari sisi tampilan atau baik seperti apa? Jadi masyarakat itu cuma lihat dari sisi tampilan, bukan dari sisi perlindungan mutu dan keamanannya gitu. Kira-kira kenapa pengemasan itu masih dianggap sepele lah oleh masyarakat? Karena masyarakat tuh masih menganggap ya udah cuman buat ngebungkus aja gitu. Siapa tadi? Siapa yang resen? Ada yang resen ya? Saya izin menjawab, Pak. Ya. Mungkin para pelaku UMKM itu masih belum terlalu pengetahuannya terlalu paham, Pak, terkait pentingnya pengemasan. Padahal dari pengemasan itu kan bisa menjaga nilai mutu produk sama juga menambah nilai jual kan ya, Pak ya. Menambah nilai value dari barang tersebut. Cukup, Pak. Mungkin yang lain ada saran? Ya, yang lain gimana pendapatnya? Kenapa masyarakat itu mindsetnya ya kebanyakan ya ada lah gitu ya, mungkin yang mindsetnya ya sudah pengemasan sekedar cuman buat bungkus luar doang. Kenapa mindset masyarakat itu bisa sampai seperti itu gitu? Gimana? Ya, jadi mengapa pengemasan itu sering dianggap sepele oleh masyarakat gitu ya? Ya mungkin karena masyarakat lebih melihat dia sebagai nilai estetika saja gitu ya. Karena kan tampilan luarnya ya sudah gitu kan ya. Yang terlihat di luar itu kan ya tampilannya saja gitu kan. Jadi masyarakat cuma melihat ya estetika atau kepraktisan saja gitu ya. Jadi dia tidak berpikir sampai oh memang pengemasan itu ya tujuannya untuk misalnya untuk menjaga mutu pangannya tadi atau menjaga keamanan pangannya tadi atau untuk sebagai umur simpan produknya tadi maka dilakukan pengemasan gitu ya. Jadi masyarakat itu memang lebih dulu melihat sebagai estetika atau sebagai kepraktisan atau bahkan cuman melihat kemasan itu sebagai alat pemasaran gitu ya. Padahal kan fungsi ilmiahnya ya sangat besar gitu ya. Jadi di sini kita belajar bahwa pengemasan itu bagian penting gitu ya dalam pemanfaatan pangan gitu. Karena kan tentu akan membantu menjaga kualitas pangan sampai benar-benar siap untuk dikonsumsi gitu ya. Nah, kalau teknik pengemasan terus berkembang, tentu kita juga akan melihat munculnya berbagai inovasi jenis pengemasan gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh inovasi jenis pengemasan mulai dari
biodegradable packaging, kemudian recycle packaging, edible packaging, sampai ke active packaging gitu ya. Nah, ini lumayan menarik gitu ya, karena kan menunjukkan bahwa pengemasan pangan sekarang itu tidak lagi hanya fokus pada untuk melindungi produk gitu ya, tetapi juga mulai mempertimbangkan isu-isu keberlanjutan lingkungan gitu ya. Nah, kemudian isu-isu efisiensi penggunaan bahan gitu, kemudian bahkan fungsi tambahan dari kemasan itu sendiri gitu ya. Misalnya kayak biodegradable packaging dan recycle packaging gitu ya. Nah, kan biodegradable packaging dan recycle ini gitu ya, itu kan menunjukkan bahwa ada perhatian terhadap pengurangan sampah dan dampak lingkungan gitu ya. Maka dibuatlah biodegradable packaging dan recycle packaging ini gitu ya. Kemudian edible packaging lebih menarik lagi gitu ya, karena ya kemasannya ya namanya juga edible gitu ya, kemasannya bisa dimakan gitu ya, atau setidaknya ya aman lah jika terintegrasi dengan produknya gitu ya. Nah, kalau active packaging itu inovasi yang tidak hanya membungkus gitu ya, tetapi juga pengemasan tadi berinteraksi dengan produknya. Jadi misalnya membantu untuk menyerap oksigen misalnya ya, kemudian menyerap etilen atau komponen lain yang dapat mempercepat kerusakan pangan tadi ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya gitu ya, bahwa pemanfaatan pangan modern itu tidak hanya bicara soal bagaimana pangan itu diolah gitu ya, tetapi juga bagaimana pangan itu dijaga tetap baik gitu ya, dengan teknologi yang lebih cerdas dan lebih ramah lingkungan. Nah, kira-kira ke depannya gitu ya, mana yang lebih penting gitu ya bagi sistem pangan kita? Kemasan yang paling mampu menjaga mutu pangannya, atau kemasan yang paling ramah lingkungan? Atau mungkin justru tantangan utamanya ya bagaimana membuat kemasan itu bisa memenuhi keduanya tadi, mampu menjaga mutu pangan, kemudian kemasannya ramah lingkungan.